Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang saya hormati Ketua Umum Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Bapak Profesor Dr. Dhamma Wiwoho, SHM Hum, beserta para Wakil Ketua, Dewan Pengurus, dan seluruh anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Bapak Ibu Rektor dan pimpinan universitas yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita tahu, Bapak Ibu Rektor, bahwa revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi ini mempercepat gelombang besar perubahan dunia. Gelombang besar perubahan dunia. Sehingga yang terjadi adalah ketidakpastian itu sangat tinggi sekali. Ketidakpastian itu menjadi tinggi sekali. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan talentanya. Dan merubah pola-pola lama yang memang itu sudah saatnya untuk kita tinggal. Jangan mahasiswa itu dipagari oleh terlalu banyak program-program studi di fakultas. Ini saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi akan saya ulang terus. Lagi, fasilitasi mahasiswa sebesar-besarnya untuk mengembangkan talentanya yang belum tentu sesuai dengan pilihan program studi, jurusan maupun fakultas. Karena kita ingat, pilihan prodi, jurusan, dan fakultas tidak selalu berdasarkan pada talenta. Dan ketidakcocokan itu kadang-kadang terasa saat kuliah. Karena yang kita tahu, orang bisa berkarir yang jauh dari ilmu di ijazahnya. Yang sering saya berikan untuk contoh itu Pak Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin. Untuk fakultasnya di ITB, Fakultas Teknik Fisika Nuklir. Fakultasnya Teknik Fisika Nuklir. Kemudian kerjanya di bank, banking. Tapi nyatanya juga bisa melesat sampai menduduki tangga paling puncak, Direktur Utama Bank Mandiri. Melompat lagi, jadi Menteri Kesehatan. Sehingga menurut saya, sejak S1 itu mestinya bakat-bakat itu difasilitasi. Kenapa itu penting untuk difasilitasi? Karena semua nantinya ini akan hybrid. Semua nantinya akan hybrid. Karena tadi, ketidakpastian global dan karena perubahan dunia yang begitu sangat cepatnya. Sehingga menurut saya sekarang ini mahasiswa harus paham semuanya. Paham matematik,
paham statistik, paham komputer, paham ilmu komputer, paham bahasa, dan bahasa itu bukan bahasa Inggris saja. Ke depan bahasa coding, hati-hati mengenai ini. Perubahan ini akan cepat sekali karena pandemi, lebih cepat lagi karena pandemi. Artinya apa? Solusinya apa? Bahwa seorang mahasiswa itu tidak perlu pindah prodi, pindah jurusan, atau pindah fakultas untuk mengejar yang tadi saya sampaikan, yang tidak pas tadi. Tapi berilah kesempatan mahasiswa untuk mengambil kuliah sesuai talentanya. Yang harus kita fasilitasi. Perbanyak artinya apa? Perbanyak mata kuliah pilihan. Baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Lagi, kita ini berada pada transisi perubahan besar dunia yang harus kita antisipasi. Berikan mahasiswa kemerdekaan untuk belajar. Belajar kepada siapa saja. Belajar pada praktisi, pada industri, karena sebagian besar mahasiswa nanti akan menjadi praktisi. Bagian besar, artinya ada juga yang akan menjadi dosen, menjadi peneliti. Itulah esensi merdeka belajar, di mana mahasiswa merdeka untuk belajar. Dan juga kampus juga memperoleh kemerdekaan untuk berinovasi. Lagi, karena semuanya nantinya akan hybrid. Hybrid knowledge, hybrid skill, dan ke depan, bukan ke depan, sekarang sudah terjadi. Banyak job yang hilang. Banyak pekerjaan-pekerjaan lama hilang. Dan muncul, tapi juga muncul banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ini yang harus diantisipasi oleh perguruan tinggi. Inilah kecepatan perubahan yang betul-betul kita tidak duga dan dipercepat lagi oleh karena ada pandemi. Ini yang semua secepatnya kita harus masuk ke transisi dan mulai beradaptasi dengan hal-hal seperti ini. Lagi, oleh sebab itu, mahasiswa harus disiapkan untuk siap belajar. Kembali lagi, siap belajar bahasa, siap belajar bahasa Inggris, siap belajar bahasa coding, disiapkan untuk ke sana. Hybrid skill. Dokter misalnya. Tidak usah ke depan lah, sekarang ya, harus mengerti mengenai robotik. Karena surgery itu bisa dengan advance robotik dan jarak jauh. Sudah terjadi, bukan akan. Hanya kita aja yang harus segera mengejar ini. Artinya apa? Fakultas kedokteran mau tidak mau harus ada mata pelajaran, mata kuliah tentang robotik. Kalau kita tidak cepat merubah hal seperti ini, ditinggal kita. Pertanian, IPB misalnya, masuk ke agritech, semuanya teknologi. Saya sampai nggak apa satu baru melihat yang lain sudah keluar, besoknya sudah keluar lagi yang lain-lain. Dan Bapak Ibu semuanya sebagai pimpinan, sebagai rektor, yang paling cepat bisa beradaptasi, mengadaptasi perubahan-perubahan seperti ini, siapa? Perguruan tinggi.
yang cepat membawa negara ini masuk ke transisi, untuk masuk ke gelombang perubahan besar ini, perguruan tinggi. Artinya memang perlu skill untuk hal-hal yang baru, yang sebelumnya tidak kita kenal. Dan kita semuanya harus selalu update terhadap teknologi. Selalu. Agriculture teknologi, ada pemupukan pakai drone, ada pengairan, panen, pengolahan tanah, semuanya. Melihat teknologi begitu sangat cepatnya berubah. Jadi, karena ilmu sekarang cepat berubah. Sekarang mungkin Bapak Ibu sekalian memberi kuliah, mata kuliah mengenai A. Semester depan mungkin sudah nggak relevan lagi ilmu A. Apalagi yang diajarkan masih ilmu-ilmu 20 tahun yang lalu. Dan ini terjadi, kita harus ngomong apa adanya. Harian saja berubah kok. Semester ini diajarkan A, nanti semester berikut kita ajarkan A. Sudah mungkin sudah usang. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kemampuan untuk adaptasi belajar terhadap disrupsi, terhadap ketidakpastian, ini harus. Ini wajib. Untuk kita semuanya. Baik para rektor, para dosen, dan juga tentu saja para mahasiswa. Jangan sampai mahasiswa masih kita ajari dan ini jangan dibiarkan tak untuk belajar hal yang rutinitas. Hati-hati mengenai ini. Hal-hal yang monoton, hati-hati mengenai ini. Dan tidak berani mencoba hal yang baru. Karena kita bisa belajar sekarang ini di mana saja. Oleh sebab itu, tugas universitas adalah mencetak, adalah melahirkan mahasiswa yang unggul dan utuh. Sehat jasmani, sehat rohani, budi pekertinya baik, sisi kebangsaannya baik, itu bukan tugas yang ringan. Karena kalau tidak, bawa kemana-mana anak-anak kita nanti. Jadi sehat jasmani, sehat rohani, budi pekertinya baik, kebangsaannya baik. Dan tugas rektor dan seluruh jajarannya bukan hanya mendidik mahasiswa di kampus saja, apalagi hanya di kelas. Hati-hati mengenai ini. Juga menjadi tugas para rektor dan jajarannya yang berkaitan dengan yang di luar kampus. Artinya, di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati, di dalam kampus dididik mengenai budi pekerti, di luar kampus saja yang dididik jadi narkoba, pecandu narkoba. Nah, untuk apa? Kalau nggak bisa menjangkau ke sana. Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila kebangsaan. Di luar kampus ada yang dididik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras, jadi radikalis garis keras. Nah, untuk apa?
Jadi, terakhir, tanggung jawab rektor itu ya di dalam kampus dan juga di luar kampus. Urusan hal yang kecil-kecil saja memang harus kita perhatikan. Urusan makan mahasiswa, cek betul. Mohon maaf, saya ingat di UGM di Jogja. Dulu sering sekali mahasiswa itu terkena penyakit bareng-bareng Pak Rektor? Hepatitis, saya ingat. Kemudian tipes. Karena apa? Warung-warung makan mahasiswa yang saya dulu juga mengalami. Kalau nyuci piringnya di ember, airnya 1 ember dipakai pagi sampai tengah malam. Berikan mereka air mengalir. Mahasiswa kita jadi membawa penyakit semuanya. Hal kecil-kecil, tapi ya percuma kalau orang sepintar apapun, kalau tidak sehat untuk apa? Yang tadi saya sampaikan unggul dan utuh. Bagi tanggung jawab rektor, ya di dalam kampus, ya di luar kampus. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.